Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarviana dengan NIM 2011975. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syaifuddin Jambi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan saya jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan memaparkan suatu materi yang berjudul Hukum Syara, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Ushul Fiqh 1 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Baiklah, sebelum saya menjelaskan mengenai apa arti hukum syara, apakah kalian tahu apa arti hukum itu? Mungkin sebagian kita sudah tahu mengenai apa arti hukum tersebut. Hukum secara etimologis diambil dari akar kata hakama yahkumu hukmu yang memiliki arti mencegah, memerintahkan, dan menghukum. Dan secara terminologis, hukum memiliki arti yang berbeda karena perbedaan pandangan melihatnya. Dalam arti sederhana, hukum dapat dikatakan dengan seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang telah ditentukan dan ditetapkan dan diakui oleh negara atau kelompok masyarakat dan diatur dan mengikat untuk semua orang. Jika kata hukum dikaitkan dengan perkataan syara, maka pengertian hukum tersebut bertambah spesifik dengan muatan makna ilahiyah, yang mana perkataan syara memiliki arti suatu jalan atau suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijalankan dan ditaati maupun dilaksanakan oleh manusia. Menurut fuqaha, yang dimaksud dengan hukum syara adalah sifat yang merupakan pengaruh atau akibat yang timbul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang mukallaf. Dalam bentuk ini, yang dimaksud dengan hukum syara adalah wajibnya sholat. Sebagaimana pengaruh titah Allah untuk menyeru umat manusia dan umat Islam untuk melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menerangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya untuk orang-orang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Kemudian, hukum syara juga menjelaskan tentang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai haramnya untuk mengambil, memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil dan tidak dibenarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akhadha bihi minal awani syai'an bighairi haqqihi khusifa bihi yaumil qiyamati ila sab'i aradina." Yang artinya, barang siapa yang mengambil tanah sedikit saja dengan cara yang tidak dibenarkan, maka ia akan dibenamkan dalam tanah tersebut pada hari kiamat hingga 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari nomor 2454. Sebagian ulama besar usul fiqh membagi hukum syara menjadi dua bagian, yakni hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi merupakan suatu hukum yang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan dan meninggalkan suatu perbuatan, dan dapat memilih melakukan dan meninggalkannya. Adapun beberapa contoh mengenai hukum taklif. Pada hukum yang menghendaki untuk dilakukannya oleh mukallaf, contohnya seperti berbuat baik kepada orang tua, menghormati kedua orang tua, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian, hukum yang dikehendaki untuk ditinggalkan oleh mukallaf, contohnya seperti berjudi, mencuri, membunuh, dan berzina. Dan pada hukum yang menghendaki untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh mukallaf, contohnya seperti menulis transaksi utang piutang. Sedangkan hukum wad'i menurut ulama usul fiqh merupakan hukum menghendaki sesuatu itu bagi sesuatu yang lain sebagai sebab, sebagai syarat, sebagai penghalang
penghalang, atau sebagai penekanan keringanan atau rukhsah, atau sebagai ketetapan hukum pertama atau azimah, dan sebagai yang sahih dan tidak sahih. Adapun penjelasan mengenai pembagian dalam hukum wadai yang pertama, sebab. Sebab adalah titah yang menjadikan adanya suatu hukum, dan jika tidak adanya sesuatu itu, maka lenyapnya suatu hukum tersebut. Contohnya seperti menikah merupakan sebab adanya suatu hak waris mewarisi. Yang kedua, syarat. Syarat merupakan sesuatu syarat sah atau harus ada sesuatu itu untuk menjalankan hukum tersebut. Contohnya seperti wudhu merupakan syarat sah dalam sholat. Apabila tidak wudhu, maka sholatnya tidak sah. 3. Mani'. Mani' adalah suatu penghalang, dan telah dijelaskan jika adanya menjadi penghalang terhadap hukum tersebut. Contohnya seperti wanita haid tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat, dan jika seseorang sedang sholat dan pada pakaiannya terdapat kotoran atau najis, maka menjadi penghalang bagi sholat tersebut. Yang keempat, azimah atau rukhsah merupakan hukum dilihat dari segi berat atau ringannya. Sekian pemaparan dari materi mengenai hukum syara dan pembagian hukum syara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan, dalam penjelasan materi saya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.